Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dua pendapat sudah Imam Ghazali kemukakan terkait menyampaikan dugaan terhadap hadis-hadis mutasyabihat. Sekarang Imam Ghazali menyampaikan pandangan yang lain. Wala yabmudu dzikru wajhin salisin wa huwa ayyandura ila qara'ini halis sa'ili wal mustami'i. Fa in alima annahu yantafi'u bihi dzakarahu wa in alima annahu yatadarraru bihi tarakahu. Dan tidak jauhlah menyebutkan sisi yang ketiga, pandangan yang ketiga. Dan pandangan ketiga itu bahwa seseorang arif melihat kepada kondisi seorang yang bertanya, karinah seorang yang kondisi orang bertanya dan orang yang mendengar. Maka jika seorang mengetahui bahwa sungguh orang yang bertanya ataupun orang yang mendengar itu dapat mengambil manfaat dengannya takwil dan misalnya dia menyebutkan takwil. Wa in alima, jika dia mengetahui bahwa sungguh si sa'il ataupun mustami, orang yang bertanya ataupun orang mendengar, dia akan mudarat dengan sebab penyebutan takwil yang dhan. Misalnya dia meninggalkan takwil. Jadi pandangan yang pertama tidak boleh. Pandangan yang kedua boleh secara mutlak. Pandangan yang ketiga tafsil. Lihat audien. Kalau audien tersebut bermanfaat, tidak salah faham dari penafsiran daripada takwil yang kita sampaikan, maka sebutkan. Kalau mudarat dalam arti salah faham malah membuat dia itu makin bingung, maka jangan sebutkan. Wa in dhanna ahadal amrayni kana dhannuhu kal ilmi fi ibahati dzikri. Jika menduga akan salah satu daripada dua, ini manfaat ataupun mudarat, tidak ada satu kecenderungan. Karena dhanhu niscaya adalah dugaan seseorang seperti mengetahui dalam membolehkan penyebutan. Kalau dhan maka boleh seperti kita mengetahui boleh dalam menyebutkannya takwil. Kalau dhan sama seperti posisi penyebutan. Wa kam min insanin la tataharraku da'iyatuhu batinan ila ma'rifati hadhil ma'ani wala yahiku fi nafsihi ishkalun min dawahiriha fa dzikru ta'wili ma'ahu musyawwisun. Dan banyak daripada manusia yang tidak tergerak nalurinya manusia ataupun tidak tergeraklah dorongannya manusia secara dalam untuk mengetahui ini makna, dan tidak menjanggal dalam dirinya oleh mempertanyakan daripada dawahir ayat-ayat ataupun hadis mutasyabihat. Maka menyebutkan takwil bersama orang ini itu dapat mengganggu. Jadi banyak orang dia polos, malah tidak pernah terlintas dalam pikirannya apa makna Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyistawa, yadullahi fawqa aydihim, dan yanzilullahu ila sama'id dunya. Dia sudah memahami maknanya, sekedar faedah yang lain. Tidak ada pertanyaan seputar tentang sifat dan zat Allah. Maka menyebutkan takwil itu dapat mengganggu bagi orang tersebut. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di awal kitab Al-Iqtisad, bahwa menggunakan ilmu kalam kepada orang yang tidak membutuhkan, menggunakan ilmu kalam kepada orang yang tidak sakit, itu dapat mengganggu akidahnya. Dia tidak mempertanyakan tentang Tuhan. Dia sudah terima Tuhannya satu, nabinya Allah Nabi Muhammad, sifat Allah sebagaimana yang sudah diajarkan, tidak mempertanyakan. Maka menyebutkan pertanyaan-pertanyaan itu dapat mengganggu. Wa kan min insanin yahiku fi nafsihi ishkalud dhahiri hatta yakadu an yasu'a i'tikaduhu fi rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi wa yunkiru qawlahul muhima. Famislu hadza law dzukira ma'ahul ihtimalul matnun bal mujarradul ihtimalil ladzi la yanbu anhul lafdhu intafa'a bihi fala ba'sa bidzikri ma'ahu wa innahu dawa'un lidaihi wa in kana da'an fi haqqi ghairihi. Dan berapa banyak daripada manusia
yang menjanggal dalam dirinya oleh mempertanyakan teks-teks zahir yang mutasyabihat, sehingga hampirlah bahwa buruklah keyakinannya seseorang pada Rasulullah SAW, dan orang tersebut mengingkari perkataan Rasul yang memberi waham, yang multitafsir, yang memberi waham. Jadi kan banyak orang-orang yang menjanggal dengan teks hadis yang mutasyabihat, sehingga orang ini prasangkanya tidak baik kepada Rasulullah dan melihat bahwa Rasulullah ini kurang tepat menyebutkan teks-teks yang membuat orang salah paham, membuat orang terjerumus menganggap Tuhan itu punya fisik, Tuhan itu punya bentuk. Kenapa enggak dari langsung Rasulullah tidak menggunakan diksi-diksi yang membuat orang salah paham? Nah, inilah nanti ada solusi dari Imam Ghazali. Diksi yang kita pakai kepada masyarakat menengah ke atas itu akan salah dipahami oleh menengah ke bawah. Diksi yang kita pakai ke orang yang menengah ke bawah tidak mencukupkan, tidak menarik bagi orang-orang menengah ke atas. Ini bagaimana cara menyesuaikannya? Karena ayat sendiri, Rasulullah sendiri kadang-kadang ada ayat yang ada hadis yang salah dipahami oleh orang yang cerdas, dipahami oleh orang yang di bawah, ataupun dipahami oleh orang bawah, tidak memuaskan bagi orang yang cerdas. Ini bagaimana? Apakah kita diam saja sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman? Nah, tadi kondisi yang pertama apa? Banyak orang yang tidak mempertanyakan tentang zat dan sifat Allah, yang problematik ya, yang ayatnya ataupun hadisnya problematik. Bukan ayatnya yang problematik, penjelasannya. Dan ada juga orang muskil mempertanyakan teks ayat ataupun hadis, dan dia buruk sangka kepada Rasulullah SAW karena menyebutkan teks yang iham. Maka orang model begini, famislu hadza, maka model begini kalau disebutkan bersamanya akan kemungkinan yang diduga, bahkan semata-mata kemungkinan yang tidak menggambarkan daripadanya kemungkinan oleh lafal, niscaya bermanfaat seseorang dengannya kemungkinan. Maka tidak mengapa dengan menyebutkannya ihtimal yang madnun bersama orang ini. Nah, orang-orang yang iskal kan, orang-orang yang cerdas, yang muskil, ini biasanya dari kalangan-kalangan cerdas ya. Panji, tokoh-tokoh stand up, itu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Nah, orang ini kalau kita sebutkan saja penafsiran berdasarkan dugaan kita tidak meyakini inilah makna ayatnya, tapi berdasarkan yang kita duga, tapi ini cukup mengobati untuk orang ini. Kasih logika dasar. Bahkan semata-mata kemungkinan boleh saja. Tanpa kita sebutkan kemungkinan begini, kita artikan saja beginilah maksudnya. Padahal itu adalah kemungkinan yang tidak selaras dengan lafal. Itu boleh. Ini penting ya, ini diingat. Syekh Anas Syurfawi, Syekh Anas Syurfawi waktu di pondok pas di Aceh, kita tanyakan, andai orang mau masuk Islam, tapi dia sulit menerima penjelasan af'alul ibad berdasarkan mazhab Asy'ariyah, maka terangkan lewat mazhab Mu'tazilah. Dia sulit memahami akidah ahli sunnah dalam beberapa konteks, maka sampaikan yang selaras, yang mudah diterima oleh akalnya. Karena dia sudah masuk Islam, itu lebih baik daripada tidak masuk Islam demi mempertahankan penjelasan ahli sunnah wal jamaah. Maka jangan gegabah saat kita mendengar ada seorang kiai, seorang ustadz menerangkan satu pertanyaan dengan jawaban yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya nih orang liberal, orang ateis nih kayak Coki Pardede. Kemudian Habib Ja'far menjelaskan dengan memakai pendekatan Syiah misalnya, ataupun pendekatan Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah, enggak gitu juga. Malah Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal di bagian akhir, Imam Syarani dalam kitab Lataiful Minan, andai ada seseorang, orang yang bodoh, orang yang polos, dia tidak paham, dia tidak bisa menangkap ada suatu realita ataupun ada suatu yang ada yang tidak ada bentuk. Baginya semua yang ada pasti ada bentuk. Maka Tuhan kita sampaikan nggak ada bentuk, nggak mungkin, malah membuat dia itu mustahil
dan membuat dia nggak menerima Tuhan, maka sampaikan Tuhan itu ada bentuk. Ini Imam Ghazali dalam kitab Mizanul Amal. Ada teksnya sama saya. Dan Imam Sya'rani juga ada. Kenapa Nabi menyampaikan kepada jariyah? Jariyah itu kan budak yang konotasinya budak itu pasti rendah pengetahuannya. Pertanyaan Rasulullah, "Ainallah?" Enggak, "Ma huwallah?" "Ainallah." Karena menyesuaikan dengan kapasitas seorang budak. Jadi enggak semua orang itu punya kapasitas yang sama. Oke, lihat bahaya kan? Ini mau saja disampaikan. Nah, kita sebutkan saja makna yang kita duga ataupun sekedar ihtimal, padahal yanbu anhul lafdu, tidak sesuai dengan lafal tersebut. Boleh. Fala ba'sa bidzikrihi mahu. Ini catat perlu. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita untuk menangkis pernyataan-pernyataan liberal, orang ateis, orang agnostik memakai dengan pendekatan-pendekatan yang dengan ayat itu kadang nggak masuk, tapi bagi dia udah cukup. Oh ya juga ya. Dia membuat dia percaya dengan jawaban kita, itu udah cukup. Fa innahu dawaun lidai. Kenapa? Karena bahwa sungguh ihtimal yang tadi itu adalah obat bagi dirinya, sekalipun adalah itu menjadi penyakit pada hak orang selainnya. Bagi dia obat, bagi orang lain itu penyakit. Walakin la yang bagi an yadhkura ala ru'usil manabir. Namun tidak sepatutlah bahwa disebutkan takwil-takwil yang tadi di atas mimbar, kepala mimbar. Kenapa? Karena itu tidak setara ya, masyarakat yang hadir di khutbah, di ceramah itu enggak. Li'anna dzalika yuharikud dawa'iya sakinata min aktsaril mustami'in wa qad kanu anhu ghafilin wa an iskalihi mumfakkin. Iya, keren. Karena apa? Karena menyebutkan takwil itu di atas mimbar itu dapat menggerakkan dorongan-dorongan yang tenang dari kebanyakan orang yang mendengar. Di banyak orang yang mendengar tidak pernah iskal. Tidak mempertanyakan masalah-masalah khilafiyah. Dia selama ini ya tentram saja. Tapi dengan gara-gara kita menyebutkan yuharikud sakinah, suatu yang tenang sudah kita goyangkan. Wakat kan padahal mereka itu dari persoalan ini ghafilin, tidak tahu. Dan wa in iskalihi, dan daripada mengiskalkannya dawahir mumfakkin. Pulang nian. Gimana doa lo? Pasti ya. Wa niskalihi mumfakin, dan daripada iskalnya mereka terlepas, nggak ada iskal, nggak ada pertanyaan. Tuhan bagi dia yang maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar. Bagaimana Tuhan mendengar? Bagaimana Tuhan melihat? Dia nggak mau tahu. Tapi dengan sebab kita menjelaskan membuat orang bertanya, dan belum tentu orang itu akan selamat dari pertanyaannya. Paham ya? Walamma kana zamanus salafil awwali zamana sukunil qulub. Dan manakala adalah masanya periode pertama salaf, yakni masa sahabat, itu waktu yang hatinya tenang. Balagu fil kafi anit ta'wil. Mereka berlebihan ini sangat ya dalam menahan daripada takwil. Karena ya semua para sahabat tahu Allah itu bagaimana. Setiap ada ayat-ayat dan hadis mutasyabihat tidak ada salah paham, semua orang mengetahui. Khifatan min tahrikid dawa'i wa tashwishil qulub. Karena takut daripada menggerakkan dorongan-dorongan dan mengotak-atik ataupun membuat ketidakstabilan hati masyarakat. Faman khalafahum fi dzalika fa huwa alladhi harrakal fitnah. Maka orang-orang yang berbeda akan mereka sahabat pada sedemikian, ini misalnya di masa sahabat ada orang-orang yang membahas tentang takwil, mendalami bagaimana Tuhan itu melihat, bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Fahuwallazi harrakal fitnah, maka orang itu telah menggerakkan fitnah. Wa alqa hadhihi syukuka fil qulubi ma'al istighna anhu faba'a bi ismi. Dan mencampakkan orang ini akan keraguan dalam hati padahal tidak perlu daripadanya keraguan. Faba'a, maka mendapatkan seseorang dengan dosa. Sudah menggerakkan Ini ingat di mana? Di masa salaf. Jangan sampai kita membaca teks ini kemudian kita memakai ke konteks sekarang. Ada tadi status
Al fitnah naimah, ya kan? Fitnah itu pada dasarnya dia tidur. La'anallahu man aikadhaha. Allah melaknat orang-orang yang membangunkan fitnah. Ini fitnah memang sudah ada, fitnah sudah tersebar. Kalau kita nggak menyampaikan mana kebenaran dan mana yang salah, malah fitnah itu makin besar. Dulu tidak ada fitnah itu, maka membahas hal yang tidak perlu itu membangun fitnah. Sekarang emang sudah ada fitnah, tinggal kita meluruskan masyarakat mana benar, mana yang salah. Lihat Imam Ghazali, lihat beliau melihat konteks amal an, adapun sekarang ini masa Imam Ghazali. Fakat fasyadikruhu fi ba'dil bilad, maka sungguh telah tersebarlah penyebutannya takwil pada sebagian negeri. Fal udhru fi idhari syai'in min dzalika, maka kelonggaran, maka toleransi dalam menyebutkan sesuatu daripada sedemikian takwil, rajaan li imatatil awhamil batilati anil qulub, karena mengharap untuk mematikan anggapan-anggapan yang keliru daripada hati. Itu lebih jelas. Dan mencela terhadap orang yang mentakwil itu lebih sedikit. Ini sudah viral. Syubhat ataupun fitnah tentang akidah, tentang fikih, tentang agama itu tersebar dari kota hingga ke pelosok kampung. Kalau kita diam, tidak ikut melibatkan diri untuk menyampaikan mana benar, mana yang salah. Memang ada teks hadis, di akhir zaman kita menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga. Itu bagi orang yang tidak mampu menyelamatkan orang lain. Tapi di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, orang yang paling baik di akhir zaman adalah orang yang menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa itu paling baik? Karena sangat sulit, karena orang memilih untuk diam, memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing. Karena saat kita menyampaikan itu salah, maka kita akan dituduh, kita akan dicaci, kita akan dimaki. Kita akan secara sosial kita akan dihantam. Sanksi sosial. Lihat Imam Ghazali membaca kita sekarang membaca kalam-kalam sufi yang mana kutipannya kalam salafus saleh, tidak melihat karinah, tidak melihat konteks. Kemudian kita jelaskan sekarang, kita tuduhkan kepada orang-orang yang ini beda konteks, Bung. Ya kan? Ini kita lihat dari Imam Ghazali. Taib ya, amal an. Maka sekarang kita wa amal an, ini al an siapa? Bagi kita bukan al an ini. Masa Imam Ghazali bukan an, zaman salaf juga bagi kita. Konteks kita amal an, lebih parah lagi kan? Oke. Fa in qila faqad faraktum baina at-ta'wilil maqtu'i wal madnuni, fa bimadza yahsulul qat'u bi sihhati at-ta'wil. Maka jika ada yang bertanya, maka sungguh kalian telah membedakan di antara takwil yang pasti dan takwil yang diduga. Maka dengan apa hasil kepastian dengan sahnya takwil? Di belakang Imam Ghazali membedakan ada takwil yang diyakini, ada takwil yang dhanni. Bagaimana kita bisa cek, bisa kita membedakan takwil qat'i dengan takwil dhanni? Bagaimana kita bisa bedakan? Qulna bi amraini. Kami jawab dengan dua perkara. Ini penting. Ada takwil-takwil dalam ayat, kita lihat. Ini takwil qat'i ataupun takwil dhanni, dengan dua rumusan ini akan disebutkan. Ahaduma ayyakunal ma'na maqtu'an bi subutillahi ta'ala ka fawqiyatil martabati. Salah satu daripada dua ini itu bahwa adalah makna itu pasti dengan penetapannya makna bagi Allah. Seperti tingginya martabat. Allah martabatnya tinggi, pasti enggak? Pasti. Maka fawq dengan makna substansi tinggi martabat itu pas. Lihat dulu maknanya ini pasti enggak, wajib enggak bagi Allah. Kalau wajib maka ini pas. Wasani an la yakuna lafdhu illa muhtamilan amraini wa qad batala ahaduhuma wa ta'ayyana tsah. Yang kedua, bahwa tidak adalah lafal kecuali kemungkinan bagi dua perkara, kemungkinan dua makna. Dan sungguh telah batal salah satu daripada dua, maka wajiblah salah satu yang kedua. Sekarang lafal yad misalnya. Lafal yad ada makna tangan, ada makna kekuasaan. Makna tangan enggak mungkin, mustahil bagi Allah, maka yang tersisa maka makna yad dengan makna lafal yad dengan makna kekuasaan itu pasti. Ingat ya dua kategori ini. Ini penting ini.
Jangan pernah remehkan informasi yang disampaikan. Suatu hari kita akan membutuhkan. Misaluhu, contohnya apa? Misaluhu qauluhu ta'ala huwa wal qahiru fawqa ibadihi. Contohnya firman Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Maha perkasa di atas hambanya. Fa innahu qad dhahara fi wad'il lisani anal fawqa la yahtamilu illa fawqiyatil makani aw fawqiyatil rutbati. Maka bahwasanya sungguh telah jelas pada ilmu bahasa, pada wadaknya bahasa, peletakan secara bahasa. Oleh bahwa sungguh lafal fawq itu tidak ada kemungkinan kecuali dua. Yang pertama, posisi tempat, tingginya tempat ataupun tingginya martabat. Oke. Waqad batala fawqiyatul makani lima arifati takdis, dan sungguh batalah fawqiyatul makan dan batalah tingginya tempat karena telah mengetahui takdis. Andai kita tidak tahu bahwa Allah itu wajib disucikan daripada yang namanya fisik, mungkin kita akan mengatakan Tuhan itu punya tempat sebagaimana agama-agama yang lain. Tapi karena kita tahu laisa kamitslihi syai'un, maka fawqiyatul makan itu salah. Yang benar adalah fawqiyatur rutbah. Fala yabqa illa fawqiyatur rutbah, maka tidak tersisa kecuali tingginya martabat. Kama yuqalu as-sayyidu fawqal abdi, sebagaimana dikatakan tuan itu di atas budak, suami itu di atas istri. Ya, ini salah paham. Suami di atas istri, jangan salah paham. Ada dua kemungkinan dan dua-duanya mungkin. Wa sultan fawqal wazir. Nah, ini bahaya nih. Boti nanti kan? Bukan. Sultan, raja itu di atas wazir. Maksudnya posisinya. Wallahu ta'ala fawqa ibadihi bihadzal makna, dan Allah yang maha suci itu di atas hambanya dengan ini makna, yakni martabat. Wa hadza kal maqtu'i bihi fil lafdzil fuq. Ini seperti yang dipastikan dengannya ini pada lafal fuq. Ini seperti pasti. Jadi mengatakan tidak memastikan. Ini seperti pasti pada makna wa annahu la yusta'malu fi lisanil arab illa fi hadzal ma'nain. Dan bahwasanya tidak dipakai, bahwa sungguh lafal fuq tidak digunakan, jangan dipakai, tidak digunakan dalam bahasa orang Arab kecuali hanya dua makna. Jelas? Contoh yang lain. Amma lafzul istiwa'i ila samai wa 'alal arsy farubbama la yanhasiru mafhumuhu fil lughati hadzal inhisar. Adapun lafal istiwa. Istiwa ini apa? Kesama. Istiwa ila sama. Istiwa ila sama. Istiwa alal arsh, duduk di singgasana, duduk di langit, ataupun menguasai langit ataupun menguasai arasy. Maka mungkin tidak terbatas maknanya istiwa secara bahasa, akan ini batasan. Lafal istiwa secara bahasa bukan hanya dua makna, bukan makna ini apa? Duduk, yang kedua menguasai. Wa idza taraddada baina thalathi ma'anin, dan apabila tarat dada itu ragu, tarat dada maknanya kan pulang pergi. Tapi di sini apabila tidak dipastikan dianya lafal istiwa di antara tiga makna. Oke, gini. Apabila bimbang di antara tiga makna oleh dua makna. Yang dua makna ini boleh bagi Allah Ta'ala, dan satu makna yang makna itu batil. Jadi gini, lafal istiwa taruhlah ada tiga makna. Makna menguasai, duduk menguasai, satu lagi mengatur misalnya. Makna yang pertama mustahil, karena nggak mungkin Allah duduk di arasy, karena yang namanya duduk pasti fisik. Tersisa ini mana yang dimaksudkan? Nggak ada yang pasti kan? Nah, ini makna madnun. Memilih salah satu itu takwil bil paham? Fatanziluhu ala ahadil ma'nayainil jaizaini yakunu bidzanni au bihtimalil mujar. Maka menempatkannya lafal istiwa terhadap salah satu dua makna yang jaiz, ingat tetap harus jaiz ya. Itu dengan dhan ataupun dengan kemungkinan semata-mata, hanya sekedar kemungkinan. Hadza tamamun nadri fil kafi anit ta'wili wal khawdi fihi. Ini adalah selesainya meninjau, meneliti, membahas dalam menahan daripada takwil dan mendalami daripada dalamnya takwil. Ingat ya, ingat setiap lafal kita cek dulu maknanya jaiz apa mustahil.
Setelah kita cek maknanya jaiz, apakah ini yang dimaksudkan daripada lafal? Periksa secara bahasa, ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Kemudian at-tasarrufu salisul ladzi yajibul imsaku anhu. Tasarruf yang ketiga, yakni mengotak-atik, mempergunakan yang ketiga yang mesti kita menahan daripadanya, itu adalah tasrif. Tasrif yakni mengubah satu bentuk lafal ke bentuk yang lain. Wa ma'nahu annahu idza warada qauluhu ta'ala istawa, dan bahwasanya dan makna tidak boleh kita mengubah satu bentuk lafal ke bentuk yang lain. Itu bahwasanya apabila datanglah firman Allah istawa, fala yang bagi ayukala mustawin wa yastawi, maka tidak sepatutlah bahwa dikatakan dengan isim fa'il mustawin ataupun fi'il mudhari' yastawi. Li'annal makna yajuzu ayakhtalifa, karena bahwa sungguh makna itu bolehlah bahwa berbeda-beda. Karena makna masdari, makna fi'il madhi, makna fi'il mudhari' berbeda Li'anna dalalata qaulihi huwa mustawin alal arsy alal istiqrari adharu min qaulihi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa alal arsy. Karena dalalah firman Allah huwa mustawin alal arsy. Allah itu mustawin alal arsy terhadap istiqrar, ini duduk ya. Menetap di arsy itu lebih jelas daripada firman Allah Allah mengangkat langit tanpa ada tiang, yang telah kalian lihat akannya langit tanpa ada tiang. Tsumma stawa alal arsy. Kemudian setelah membuat langit, menciptakan langit, Allah istawa alal arsy. Jadi ada dua kalimat, mustawin kan isim fa'il, zat dan fokus di isim fa'il adalah zat yang ada sifat, bukan sifat saja, bukan zat saja, tapi zat, fokusnya zat yang memiliki sifat. Saat kita mengatakan huwa mustawin alal arsy, maka kemungkinan dengan makna duduk itu lebih besar daripada makna menguasai, mengatur. Paham? Jadi saat kita mengganti bentuk lafal maka dalalahnya berbeda. Wa ka qaulihi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila, dan seperti firman Allah, Allah menciptakan bagimu semua yang ada di bumi kemudian istawa alal arsy. Jadi istawa alal arsy kebanyakan itu digunakan setelah Allah menciptakan, setelah selesai menciptakan hal-hal yang besar, istawa alal arsy. Paham ya? Fa inna hadza yadulu ala istiwa'in kadin qada min iqbalin ala khalqihi au ala tadbiri mamlakatihi biwasitatihi. Maka bahwa sungguh ini, yakni istawa alal arsy bukan mustawin, itu menunjuki terhadap istiwa yang telah lewat daripada menghadap terhadap penciptaannya ataupun mengatur kerajaannya dengan perantara arsy. Jadi biasanya apa? Setelah kita membuat iqbal, kita melihat inilah. Jadi paham kan? Coba bayangkan saja kalau kita sudah membuat satu rumah yang hebat, kemudian kita melihat dengan rasa puas sudah selesai yang kita buat. Iqbal Allah, ataupun setelah kita membuat kemudian kita mengatur. Karena sudah kita buat nih kan, sudah kita susun. Apa yang kita harus perbaiki, yang kita aturkan dengan perantara arsy. Karena semua jadi misalnya negara, untuk mengatur suatu negara, kita atur dari mana? Presiden mengatur negara di ibu kota, bukan lewat kampung. Di ibu kota lah diaturnya semua program-program, semua perjalanan pemerintahan. Di ibu, begitulah Allah mengatur semuanya di arsy. Jadi istawa ala arsy lebih ke makna mengatur, menguasai, bukan dengan makna fa fi taghyiri tasarifi ma yu'athiru fi taghyiri dalalati wal ihtimalati. Maka dalam mengubah tasrif, mengubah bentuk lafal, itu sesuatu yang dapat memberi pengaruh dalam mengubahnya dalalah dan mengubahnya kemungkinan-kemungkinan. Fal yajtani bi tasrifa kama yajtani bu ziyadata. Maka hendaklah menjauhi akan tasrif, yakni mengubah bentuk lafal, sebagaimana dia menghindari akan melebihkan. Fa inna tahta tasrif nuksanan au ziyadatan. Karena di bawah tasrif itu ada pengurangan ataupun ada pelebihan. Baik, kemudian kita baca satu lagi. At-tasarrufur rabi'ul ladzi yajibul imsaku anhu al-qiyasu wa
Tasarruf yakni mengotak-atik menggunakan ya terhadap ayat-ayat ataupun hadis mutasyabihat. Yang keempat yang mesti kita harus menahan daripadanya itu mengkias dan tafriq, mencabangkan, menganakkan. Mithlu an yarida lafdzul yad. Seperti bahwa datanglah lafal yad, ada kan lafal yad yadullah misalnya. Fala yajuzu isbatu sa'idi wal isba'i wal kafi, maka tidak bolehlah bahwa menetapkan siku, jari dan lengan, ya kan? Ini telapak. Yang disebutkan ya, jangan ada tafri, jangan ada kias. Berarti kalau tangan ada sama dengan, paham? Musiran ila anna hadza min lawazibil yad, yang beralih kepada bahwa sungguh ini itu lawazim daripada yad. Hai, kenapa dia tak kias? Karena ini ketentuan daripada keniscayaan daripada tangan. Kalau ada tangan pasti ada jari, ada lengan, ada, paham ya? Jangan. Wa idza waradal isba'u lam yajud dzikrul anmilati. Dan apabila datanglah lafal isba' jari, tidak boleh menyebutkan anmilah. Anmilah apa? Ujung jari. Kama la yajuzu dzikru jismin wal lahmi wal asabi. Dan sebagaimana tidak boleh menyebutkan bentuk daging dan urat. Wa in kanatil yadul masyhuratu lan tafanku anhu. Sekalipun adalah tangan yang sudah diketahui itu tidak terlepas daripadanya. Yang namanya tangan pasti ada daging, ada urat ya kan, ada saraf, paham? Tidak boh. Yad ya sekedar yad. Wa ab'adu min hadhihi ziyadati itsbatu rijli inda wurudil yad. Dan yang paling jauh daripada ini penambahan itu menetapkan kaki saat menyebutkan tangan. Yadullah berarti rijulullah. Paham ya? Wa isbatul fami inda wurudil ain, dan menetapkan mulut saat penyebutan mata. Ataupun inda wurudil dhahki, ataupun saat datangnya lafaz dhahki. Ada kan Allah senang, Allah ketawa saat melihat hamba-hambanya bertaubat. Ketawa berarti ada mulut dong. Wa isbatul udhuni wal aini inda wurudi sam'i wal basar, dan menetapkan telinga dan mata saat datang lafal sama bahwa sami'ul basir. Wa kullu dzalika muhal, semua itu adalah suatu yang mustahil. Wa kadzab, dan itu adalah pendustaan dan pelebihan. Wa qad yatajasaru alaihi ba'dul humka minal hashwiyati wal musyabbihati falidzalika dzakarnahu. Dan telah memberanikan diri terhadap penyebutan ini oleh sebagian orang-orang yang bodoh dari kalangan hashwiyah dan orang-orang musyabbihah. Maka karena itulah kami sebutkan. Ini karena duluan ada yang sebutkan, maka kami sebutkan. Sama dengan Imam Ghazali kan melanggar kaidah beliau sendiri kan, tidak boleh menyebutkan. Ini beliau sebutkan nih. Ya, kenapa? Karena ada yang berani yang menyebutkan, maka perlu kita sebut. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.